Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Toreko itu kata dari bahasa Arab, artinya gampang kok, jalan atau cara. Dalam Islam, toreko itu maksudnya jalan spiritual. Ini cara buat seorang muslim biar bisa lebih dekat sama Allah. Perjalanan ini bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke perjalanan batin, perjalanan hati dan jiwa. Tujuan utama ikut toreko itu biar dapat pencerahan spiritual. Pencerahan ini artinya kita jadi lebih kenal Allah dan ngerasain kehadirannya dalam hidup kita. Jalan ini buat mereka yang mau lebih dari sekadar kewajiban dasar Islam, yang pengen hubungan lebih dalam sama penciptanya, yang rindu buat dekat. Tujuan toreko itu buat membersihkan diri dan hati dari gangguan duniawi. Gangguan-gangguan ini sering nutupin kita dari Yang Maha Kuasa. Toreko kasih cara yang teratur buat nyingkirin tabir ini, dengan amalan dan bimbingan buat yang mencari. Tujuannya biar sampai ke tingkat ihsan, atau keunggulan spiritual, di mana kita ibadah seolah-olah kita lihat Allah, dan kalaupun kita nggak lihat Dia, kita tahu Dia lihat kita. Kesadaran yang dalam ini buah dari toreko, yang mengubah seluruh diri kita. Jalan spiritual ini akarnya kuat dalam ajaran Islam. Ini bukan hal baru yang beda dari inti ajaran, malah ini adalah sisi batin dari tradisi Islam, yang fokus ke perkembangan spiritual seseorang. Perkembangan ini bikin ibadah jadi lebih tulus dan khusyuk. Toreko bantu orang paham arti lebih dalam dari Al-Quran dan Sunnah, jadi ngejalanin Islam dengan kesadaran dan cinta yang lebih besar. Banyak yang cari jalan ini buat nemuin kedamaian dan kepuasan, berusaha biar seluruh hidupnya jadi bukti kebesaran dan rahmat Allah. Makanya, masuk ke toreko itu komitmen besar, butuh ketulusan, kesabaran, dan kegigihan. Jalan ini nuntun pencari, yang disebut salik atau murid, dari keinginan diri sendiri menuju kehendak ilahi. Perjalanan ini seringnya ditempuh dengan bimbingan guru spiritual, seorang mursyid, yang udah pernah lewatin jalan ini, dan bisa nuntun orang lain. Jadi, toreko itu jalan yang penuh berkah, disiapin buat mereka yang rindu kedekatan spiritual. Ini perjalanan dari yang terbatas ke yang tak terbatas, dari ciptaan ke Sang Pencipta. Dasar-dasar toreko itu diletakkan sama Nabi Muhammad, damai besertanya. Beliau itu panutan terbaik buat umat manusia. Beliau nggak cuma ngajarin amalan luar Islam, yaitu syariat, tapi juga ngasih tahu sisi batinnya, sisi spiritualnya. Ajaran batin inilah inti dari toreko. Nabi, damai besertanya, hidup dengan kesadaran akan Tuhan yang sangat dalam. Setiap tindakan dan perkataan beliau itu cerminan kedekatannya sama Allah. Beliau nunjukin ke para sahabatnya cara membersihkan hati dan berzikir, yaitu mengingat Allah secara mendalam. Nabi damai besertanya, sering menyendiri buat merenung secara spiritual. Gua Hira itu contoh utama disiplin spiritual beliau. Di sanalah beliau menerima wahyu pertama. Kebiasaan menyendiri secara spiritual dan ibadah yang khusyuk ini jadi teladan. Para sahabatnya ngelihat spiritualitas beliau yang dalam dan belajar dari contohnya. Nabi, damai besertanya, ngajarin mereka doa-doa khusus, dan nuntun mereka cara meditasi dan introspeksi diri. Ajaran-ajaran ini nggak selalu berupa ceramah umum, banyak yang disampaikan lewat contoh pribadi dan interaksi yang dekat. Penyampaian langsung ini aspek penting dalam toreko. Al-Quran sendiri ngomongin soal penyucian spiritual, menekankan pentingnya hati yang bersih. Nabi dan besertanya ngejelasin cara mencapainya, ngingetin bahaya penyakit hati, kayak sombong, iri, dan serakah. Beliau ngasih obat buat penyakit-penyakit spiritual ini, yang jadi inti amalan toreko. Tujuannya selalu biar hati sepenuhnya menghadap Allah. Itulah inti taubat dan pengabdian ubudiyah. Hidup Nabi itu kayak Al-Quran yang hidup, perwujudan sempurna dari cita-cita spiritual ini. Jadi, toreko itu bukan sesuatu yang baru diciptain belakangan. Akarnya langsung kembali ke Nabi, damai besertanya. Beliau adalah sumber semua jalan spiritual dalam Islam. Beliau ngajarin para sahabatnya sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang cocok buat disiplin spiritual yang dalam, ada juga yang lebih fokus ke amalan lahiriah. Tapi jalan menuju kesucian batin terbuka buat semua yang mencarinya. Nabi damai besertanya menanam benih-benih toreko, yang kemudian tumbuh dan berkembang lewat para sahabatnya, yang diberkahi dan generasi selanjutnya. Bimbingan beliau tetap jadi cahaya penuntun buat semua pencari di perjalanan suci ini. Setelah Nabi Muhammad,
Semoga damai dan berkah menyertainya. Para sahabat terdekatnya nerusin ajaran beliau, membawa cahaya petunjuknya. Dua tokoh penting dalam penyebaran Thorekoh itu, Sayyidina Ali bin Thalib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya sangat setia kepada Nabi, damai besertanya, dan punya pemahaman spiritual yang mendalam. Sayyidina Ali terkenal banget karena pengetahuannya yang dalam soal sisi batin Islam. Banyak aliran Thorekoh menelusuri silsilah spiritualnya kembali ke beliau, karena beliau nerima ilmu spiritual khusus langsung dari Nabi, damai besertanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi dan khalifah pertama, dikenal karena imannya yang kokoh dan ketulusannya yang dalam. Kondisi spiritual beliau itu penuh ketenangan dan keyakinan yang mendalam. Nabi, damai besertanya, pernah bilang kalau iman Abu Bakar lebih berat dari iman seluruh umat. Hak ini nunjukin kedudukan spiritualnya yang luar biasa. Beberapa aliran Thorekoh, kayak Naqsyabandiyah, menelusuri silsilahnya lewat beliau. Beliau mewakili cara pencapaian spiritual yang cirinya persahabatan yang tenang dan keyakinan batin. Contoh beliau nunjukin dalamnya pencapaian spiritual yang bisa diraih lewat pengabdian yang tulus. Penyampaian ilmu Thorekoh seringnya bersifat pribadi dan akrab, melibatkan hubungan langsung dari hati ke hati antara guru dan murid. Para sahabat belajar dengan ngamatin akhlak Nabi, damai besertanya, lewat bimbingan halusnya dan doa-doanya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, giliran mereka, ngajarin murid-muridnya dengan cara yang sama, menekankan niat yang suci, selalu ingat Allah, dan patuh sama sunnah. Mereka itu contoh hidup dari jalan spiritual, nunjukin cara nyatuin sisi batin dan lahiriah Islam. Penyampaian yang hati-hati ini ngejaga keaslian Thorekoh. Rantai guru spiritual, yaitu silsilah, itu penting banget. Silsilah ini nyambungin pencari zaman sekarang kembali ke Nabi, damai besertanya. Ngejamin ajarannya tetap murni dan manjur. Ini kayak sungai rahmat spiritual yang ngalir dari sumbernya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar adalah saluran penting di sungai suci ini. Lewat mereka, sisi esoteris atau batiniah dari pesan Nabi terus menyehatkan jiwa-jiwa, ngejaga jalan menuju pengalaman spiritual yang dalam tetap bisa diakses generasi Muslim berikutnya. Waktu Islam nyebar ke berbagai belahan dunia, Thorekoh juga berkembang, menyesuaikan diri sama budaya setempat. Perkembangan ini nggak ngubah inti dasarnya. Tujuan utamanya tetap sama, mencari kedekatan sama Allah. Tapi, cara dan bentuk Thorekoh jadi bermacam-macam. Guru-guru spiritual hebat muncul di berbagai daerah. Mereka paham kebutuhan khusus masyarakatnya. Mereka ngembangin amalan dan gaya ngajar tertentu, yang cocok sama sifat dan pemahaman orang lokal. Ini bikin terbentuknya berbagai aliran atau sekolah Thorekoh, yang sering dinamai sesuai syekh pendirinya. Contohnya, Thorekoh Qadiriyah dinamai dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan Thorekoh Naqsyabandiyah dari Syekh Bahauddin Naqshband Bukhari. Tiap aliran mungkin menekankan amalan tertentu. Ada yang lebih fokus ke zikir diam, mengingat Allah dalam hati. Ada juga yang menekankan zikir dengan suara. Ada yang punya wirid, atau bentuk meditasi khusus. Perbedaan-perbedaan ini kayak rasa yang beda-beda dari makanan pokok yang sama, buat selera dan sifat spiritual yang berbeda. Semuanya bertujuan buat menyehatkan jiwa dan membawanya lebih dekat ke sumbernya. Penyesuaian di daerah juga mencerminkan ekspresi seni dan budaya lokal. Puisi, musik, di beberapa aliran dan kaligrafi, jadi sarana buat ekspresi spiritual, bantu nyampein makna-makna halus dari jalan ini. Ini ngasih inspirasi buat para pencari dan nyiptain suasana yang mendukung secara spiritual. Contohnya, puisi Rumi di dunia Persia, jadi sumber kebijaksanaan buat pengikut Thorekoh Maulawi. Di Afrika Utara, berkembang bentuk nyanyian tertentu. Sementara di Asia Tenggara, Thorekoh nyampur sama tradisi perenungan lokal. Kemampuan beradaptasi ini bikin Thorekoh bisa berakar kuat di masyarakat yang beragam. Walaupun ada beda-beda, hubungan ke Nabi Muhammad, damai besertanya, tetap yang paling utama. Setiap Thorekoh yang asli ngejaga silsilahnya, atau rantai transmisinya, yang nyambung lewat syekh pendirinya ke salah satu sahabat, dan akhirnya ke Nabi, damai besertanya. Silsilah yang gak putus ini ngejamin keabsahan dan kekuatan spiritual jalan tersebut. Perkembangan dan penyesuaian regional ini, tanda Thorekoh itu hidup, nunjukin kemampuannya buat nyentuh hati orang-orang di berbagai waktu dan tempat. Ini tradisi yang hidup, terus memperbarui diri sambil tetap setia sama asalnya. Bagian 5 bersatu dalam perbedaan.
tujuan bersama berbagai aliran Torekoh. Meskipun aliran-aliran Torekoh punya nama dan amalan khusus yang beda, tujuan intinya mirip banget. Tujuan akhir setiap Torekoh yang asli itu buat nuntun pencari menuju Allah. Ini soal ngebina hubungan pribadi yang dalam sama Yang Maha Kuasa. Ini termasuk membersihkan hati dan jiwa. Artinya, berusaha buat nunjukin sifat-sifat mulia yang dicontohin Nabi Muhammad, damai besertanya. Semua Torekoh menekankan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semuanya ngajarin pentingnya ketulusan atau ikhlas dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dasar yang sama ini nyatuin mereka. Coba kita lihat Torekoh Qadiriyah dan Torekoh Naqsyabandiyah misalnya. Ini dua aliran yang terkenal dan tersebar luas. Qadiriyah, yang didirikan Syekh Abdul Qadir Jilani, sering menekankan zikir dengan suara dan perbuatan baik buat sesama. Naqsyabandiyah, yang silsilahnya nyambung ke Syekh Bahauddin Naqshband, dikenal karena penekanannya pada zikir diam ketaatan yang ketat pada sunnah. Cara mereka mungkin kelihatan beda di luarnya. Namun, keduanya bertujuan buat ngebawa pencari ke kondisi selalu sadar akan Allah. Keduanya berusaha buat ngedisiplinin ego atau nafsu dan nerangin hati dengan cahaya ilahi. Perbedaan dalam amalan seringnya karena sifat spiritual pendirinya yang beda-beda. Bisa juga karena penyesuaian sama kebutuhan pencari di waktu dan tempat yang beda. Ada orang yang ngerasa zikir dengan suara lebih bantu buat konsentrasi. Yang lain nemuin ketenangan dan kedalaman dalam zikir diam. Beberapa jalan mungkin menekankan masa menyendiri atau khalwat. Yang lain mungkin fokus pada perjuangan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini cuma cara-cara yang beda buat tujuan yang sama. Kuncinya adalah nemuin jalan dan pembimbing yang cocok sama kondisi spiritual diri sendiri. Tujuannya, yaitu dekat dengan Allah, cuma satu. Makanya, penting buat pengikut Torekoh yang beda-beda buat saling menghargai. Ngekritik jalan lain yang sah itu bertentangan sama semangat Torekoh itu sendiri. Al-Quran bilang, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Perbedaan ini rahmat dari Allah. Ini bikin lebih banyak orang bisa nemuin jalan yang cocok buat mereka. Pencari sejati fokus sama perkembangan spiritualnya sendiri. Mereka paham kalau semua jalan yang asli akhirnya menuju ke realitas ilahi yang sama. Bagian 6. Niat yang murni, mencari ridha Allah di atas segalanya. Dalam perjalanan Torekoh, unsur paling penting itu tulusnya niat, atau niyah. Nabi Muhammad, damai besertanya, bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini dasar banget dalam Islam, dan penting banget di jalan spiritual. Seorang pencari harus terus-menerus meriksa niatnya. Kenapa mereka ngelakuin amalan spiritual? Apa benar-benar karena Allah, buat cari ridha dan kedekatannya? Atau ada keinginan lain yang tersembunyi, kayak pengen dipuji orang, pengen kekuatan spiritual, atau keuntungan duniawi? Niat yang murni artinya ngasih semua usaha kita cuma buat Allah. Artinya nggak pengen apa-apa selain Dia. Ini kondisi yang susah buat dijaga. Ego atau nafsu, itu licik dan gampang banget masukin kepentingan diri sendiri secara halus. Makanya, introspeksi diri dan cari bimbingan dari mursyid itu penting. Mursyid bisa bantu pencari ngenalin dan bersihin niatnya. Jalan Torekoh itu jalan buat ngilangin ilusi-ilusi. Ini soal ngilangin semua yang ngehalangin jiwa sama penciptanya. Niat yang tulus itu kunci yang ngebuka pintu rahmat ilahi. Kalau niatnya nggak murni, amalan spiritual bisa jadi sumber kesombongan atau khayalan. Orang mungkin ngelakuin banyak ibadah, tapi nggak nemuin kemajuan spiritual yang nyata. Ini karena perbuatannya nggak bener-bener buat Allah, mungkin buat pamer, atau biar ngerasa lebih hebat dari orang lain. Sikap kayak gitu penyakit spiritual yang ngehalangin jalan. Torekoh bertujuan buat nyembuhin penyakit-penyakit ini. Torekoh ngajarin rendah hati dan nggak nonjolin diri. Pencari belajar buat ngelihat kekurangan dirinya sendiri. Mereka belajar buat bergantung sepenuhnya sama rahmat dan petunjuk Allah. Kembalinya hati yang tulus kepada Allah inilah yang benar-benar penting. Makanya, fokusnya harus selalu buat cari ridha Allah. Kalau seseorang dapat kondisi spiritual atau pencerahan, itu harus dilihat sebagai hadiah dari Allah. Itu bukan pencapaian diri sendiri. Tujuan sebenarnya bukan pengalaman itu sendiri, tapi pemberi pengalaman itu. Salah arah terjadi kalau pencari jadi terikat sama fenomena spiritual, atau waktu mereka mulai ngekritik pencari lain atau jalan lain. Ini nunjukin kurangnya ketulusan dan pemahaman. Hati yang tulus selalu rendah hati.
Hati itu selalu fokus sama yang dicintai, Allah yang Maha Kuasa. Cuma pengen diterima dan dekat sama Dia. Bagian 7, Amalan Hati, Pentingnya Amalia. Dalam Toreko, amalan-amalan spiritual tertentu yang secara keseluruhan disebut amalia, punya peran penting banget. Ini bukan cuma gerakan ritual biasa. Amalan ini dirancang buat numbuhin kesadaran batin dan kekhusyukan. Amalia seringnya termasuk baca zikir secara rutin, atau mengingat Allah. Ini bisa berupa ngulang-ngulang nama-nama Allah. Kalimat kayak La ilaha illa Allah yang artinya tiada Tuhan selain Allah, atau shalawat buat Nabi, damai besertanya. Zikir dianggap jantungnya amalan Toreko. Zikir itu menggosok cermin hati, biar cahaya kehadiran ilahi bisa mantul di dalamnya. Aspek penting lain dari amaliyah itu murakabah, atau meditasi. Murakabah itu perenungan yang fokus. Pencari bisa merenungkan sifat-sifat Allah atau alam semesta ciptaannya sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Atau mereka bisa fokus ke kondisi batinnya sendiri, berusaha sadar sama pikiran dan perasaannya. Tujuan murakabah itu buat ngembangin kesadaran akan Tuhan atau takwa. Ini bantu nenangin pikiran dan ngebuka hati buat pencerahan spiritual. Meditasi rutin nguatin hubungan pencari sama Allah. Bikin mereka lebih gampang nerima petunjuk dan ilham dari Allah. Amaliyah juga termasuk baca bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Termasuk ngelakuin syalat sunnah atau nawafil, di luar yang wajib. Nurutin sunnah Nabi, damai besertanya. Dalam semua sisi kehidupan juga amalan penting. Artinya, berusaha niru akhlaknya, tata kramanya dan cara hidupnya. Hidup sesuai sunnah nyuciin perbuatan dan niat seseorang. Ini nyelarasin hidup pencari sama kehendak ilahi. Amalan-amalan ini bukan buat jadi beban. Ini alat buat pertumbuhan spiritual, dilakuin dengan cinta dan rindu sama Allah. Amaliyah khususnya bisa beda-beda antara satu toreko sama yang lain. Seringnya ditentuin sama mursyid sesuai kebutuhan masing-masing pencari. Konsisten dan tulus dalam ngelakuin amalan ini penting banget. Bukan cuma jumlah amalannya yang penting, tapi kualitas kehadiran hati dan kekhusyukannya. Lewat amaliyah yang tekun, pencari pelan-pelan ngubah kondisi batinnya. Hati jadi lebih gampang nerima rahmat ilahi, jiwa makin dekat sama Tuhannya. Amalan-amalan ini cara buat ngelewatin jalan ini, selangkah demi selangkah, menuju pencerahan spiritual. Bagian 8, Latifah, Pusat Kesadaran dan Penyucian Spiritual. Dalam ajaran banyak Toreko, perhatian khusus dikasih ke Latifah. Latifah itu pusat-pusat kesadaran spiritual yang halus di dalam diri manusia. Kadang-kadang disebut juga organ spiritual atau titik-titik cahaya. Walaupun bukan fisik, ini dianggap bagian nyata dari susunan batin kita. Aliran Toreko yang beda-beda mungkin nyebutin jumlah Latifah dan letaknya yang beda juga. Yang umum disebut itu Latifah kayak kalb atau hati, ruh atau roh, sir atau rahasia, khafi atau yang tersembunyi, dan akfa atau yang paling tersembunyi. Setiap Latifah punya fungsi dan kualitas spiritual tertentu. Penyucian dan pengaktifan Latifah-Latifah ini penting banget buat perkembangan spiritual dalam Toreko. Dipercaya kalau pusat-pusat ini bisa jadi keruh atau tidur gara-gara dosa, lalai, dan terikat sama dunia. Amalan spiritual, terutama bentuk zikir dan murakabah tertentu, tujuannya buat bersihin dan nerangin Latifah-Latifah ini. Setiap Latifah yang udah bersih, jadi tempat buat ngerasain berbagai sisi kenyataan ilahi. Contohnya kalb, kalau udah bersih, jadi bisa bener-bener cinta sama Allah. Ruh, kalau udah bangun ngerasain kerinduan dan hubungan spiritual. Mursyid sering nuntun murid buat fokusin zikirnya ke Latifah tertentu. Zikir yang fokus ini bantu nyalurin energi spiritual ke pusat-pusat ini. Ini bantu ngilangin tabir yang nutupinnya. Prosesnya pelan-pelan dan butuh sabar serta tekun. Waktu Latifah mulai aktif, pencari bisa ngalamin berbagai kondisi spiritual dan pencerahan. Mereka bisa ngerasain kedamaian, cinta, atau kedekatan sama Allah yang lebih dalam. Pengalaman-pengalaman ini tanda kemajuan di jalan spiritual. Ini pertanda kalau hati makin gampang nerima cahaya ilahi. Tujuan akhir ngurusin Latifah itu perubahan spiritual pencari secara total. Ini soal nyadarin semua potensi spiritual yang udah Allah taruh di dalam diri setiap manusia. Kalau semua Latifah udah bersih dan terang, seluruh diri jadi menghadap ke Allah. Pencari ngerasain rasa kesatuan yang dalam sama kehendak ilahi. Perjalanan lewat Latifah itu perjalanan dari pinggiran diri ke intinya yang paling dalam. Ini perjalanan menuju ruang rahasia di hati tempat kehadiran ilahi bisa dikenal secara akrab. Penyucian ini penting banget buat pencapaian spiritual yang sejati.
Bagian 9, pencari yang tulus, niat dan keteguhan di jalan spiritual. Perjalanan Toreko puncaknya adalah hidup yang dijalanin dengan niat tulus dan amalan yang konsisten. Seperti yang udah kita lihat, jalan menuju pencerahan spiritual itu nggak pendek atau gampang. Jalan ini butuh pengabdian, ketekunan, dan yang paling penting, hati yang bersih yang cuma menghadap ke Allah. Pencari yang tulus paham kalau setiap langkah di jalan ini adalah hadiah dari Allah. Mereka tetap rendah hati dalam usahanya, selalu ngakuin kalau mereka bergantung sama rahmat dan kasih sayangnya. Kerendahan hati ini ngelindungin mereka dari sombong, yang jadi jebakan besar di jalan spiritual. Ketulusan atau ikhlas, itu dasar dari semua usaha spiritual. Amalan yang konsisten atau istiqamah, itu tiang lain yang nopang si pencari. Usaha yang kadang-kadang, walaupun semangat, kurang efektif dibanding amalan rutin yang terus-menerus, meskipun sedikit. Nabi Muhammad, damai besertanya, bilang kalau perbuatan yang paling dicintai Allah itu yang dilakuin terus-menerus, walaupun sedikit. Prinsip ini penting banget dalam Toreko. Zikir, murakabah, syalat dan nurutin ajaran mursyid secara rutin pelan-pelan ngubah si pencari. Konsisten itu ngebangun kekuatan dan ketahanan spiritual. Ini bantu ngatasin naik turunnya ego dan gangguan dunia. Jalan Toreko itu perjalanan seumur hidup. Nggak ada titik lulus terakhir di dunia ini di mana kita bisa bilang, saya sudah sampai. Pencarian buat dekat sama Allah itu nggak ada batasnya, karena Allah sendiri maha tak terbatas. Pencari yang tulus nerima proses pertumbuhan dan penyucian yang terus berjalan ini. Mereka nemuin kebahagiaan dalam perjalanannya itu sendiri, bukan cuma nungguin tujuannya. Setiap saat yang dihabiskan buat ingat Allah, setiap perbuatan baik, setiap perjuangan ngelawan nafsu rendah, jadi ibadah. Ini ngubah kehidupan sehari-hari jadi amalan spiritual yang terus-menerus. Kesimpulannya, paham Toreko itu artinya, ngakuin ini sebagai warisan suci dari Nabi, damai besertanya. Ini cara yang teratur buat memperdalam iman dan lebih dekat sama Allah. Ini butuh pembimbing yang ahli, niat yang tulus, dan usaha yang konsisten dalam amalan spiritual kayak amaliyah dan penyucian latifah. Walaupun bentuknya macam-macam, tujuan intinya tetap sama, mencapai pencerahan spiritual dan hidup sesuai ridha Allah. Semoga Allah ngasih kita ketulusan dan keteguhan di jalan manapun yang kita pilih buat mencarinya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan, dan sampai jumpa di lain waktu.